Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبعد. Baik. Jamaah muslimin ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, kesehatan, waktu luang, kesempatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian pekanan kita. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan Allah ridhai dan Allah berikan kepada kita semua pahala yang besar kelak pada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Matan Abi Syuja', di mana pembahasan kita telah sampai pada pembahasan salat khauf. Nah, seperti biasa saya akan bacakan Arabnya, nanti bisa dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis Qadhi Abu Syuja', semoga Allah merahmati beliau, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa salatul khawfi ala thalathati adrub. Ahaduha ay yakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblah. Ay yakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblah. Fa yufarriquhumul imamu firqataini. Firqatun taqifu fi wajhil adu wa firqatun khalfahu. Fa yusalli bil firqati allati khalfahu raq'atan thumma tutimmu li nafsiha. Wassalam. Wa tamdi ila wajhil adu wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra fa yusalli biha raq'atan wa tutimmu li nafsiha fa yusallimu biha. Wa thani ay yakuna fi jihatil qiblah fayasuffuhum al-imamu saffaini wa yuhrimu bihim fa idza sajada ma'ahu ahadu saffaini wa waqafa as-saffu al-akharu yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahiquhu. Wa thalithu ay yakuna fi shiddatil khawfi wal iltihamil harb wa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal qiblati wa ghaira mustaqbilil qiblah wa ghaira mustaqbilin laha. Baik, silakan artinya. Tafadhol, siapa? Salat khauf bisa dikerjakan dengan 3 cara. 1. Apabila musuh tidak berada di arah kiblat, maka imam membagi jamaah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap musuh dan satu kelompok lagi berada di belakang imam. Imam mengerjakan sholat bersama kelompok yang berada di belakangnya 1 rakaat. Kemudian mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri, lalu mengambil alih penjagaan terhadap musuh. Kemudian giliran kelompok kedua mengerjakan sholat bersama imam 1 rakaat. Mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri, lalu imam salam bersama mereka. Baik. Apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam membentuk jamaah menjadi 2 shaf dan dia mengerjakan sholat bersama mereka. Jika imam sujud, maka 1 shaf ikut sujud bersamanya, sedangkan shaf kedua berdiri menjaga mereka. Jika imam bangkit dari sujud, maka shaf kedua sujud dan segera menyusulnya. 3. Apabila
berada dalam ketakutan luar biasa dan peperangan sengit, maka seseorang boleh mengerjakan sholat sesuai kemampuan. Dia boleh mengerjakan sholat dengan berjalan kaki atau berkendara serta menghadap kiblat atau tidak. Baik, jazakumullah khair. Sholat khauf sesuai dengan namanya sholat khauf. Apa itu makna khauf? Takut. Sholat dalam kondisi takut atau khawatir. Sholat dalam kondisi takut dan khawatir sebenarnya tidak harus dalam kondisi peperangan. Dalam kondisi selain peperangan, misalnya dia dikejar, ya, padahal dikejar oleh orang yang zalim, padahal dia, ya, tidak melakukan satu dosa dalam syariat. Secara zalim dia dikejar-kejar, ya, maka orang ini pun juga berhak atau bisa melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat khauf. Ketika tadi dibaca apa yang dipaparkan oleh Qadhi Abu Syuja', ya, tentang cara sholat dalam kondisi khauf, dan di sini dicontohkan dalam peperangan. Itu semua menunjukkan bahwasanya sholat ini adalah syariat yang agung, syariat yang penting sekali dalam hidup. Bahkan dia tidak gugur kewajibannya dalam kondisi darurat semacam itu, ya kan? Sholat tidak gugur kewajibannya bahkan dalam kondisi yang sangat darurat. Hingga disebutkan juga bahwasanya was-sholatu wajibatun, sholat itu wajib ditegakkan mazalal aqlu thabita. Ukurannya adalah selama akal masih sadar. Jadi sholat itu akan senantiasa wajib dilakukan selama akal masih ada. Kapan sholat tidak lagi wajib? Ketika akal sudah hilang. Di ukuran wajib sholat adalah akal yang masih ada, bukan otak, ya. Kadang otaknya ada tapi akalnya sudah hilang, tapi masih berakal. Maka selama akalnya itu masih ada, maka seseorang wajib melaksanakan sholat. Tidak bisa gugur darinya kewajiban sholat, baik dia sakit dalam kondisi yang sangat parah, ya, baik dia di kondisi menakutkan, mengkhawatirkan, sholat tetap wajib dikerjakan. Namun caranya menyesuaikan, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tetap wajib sholat. Ketika kita membaca fikih tentang sholat khauf, maka kita tahu, ya, bahwasanya sholat ini punya kedudukan yang sangat mulia dalam syariat Islam, sehingga seorang muslim tidak diberikan, ya, kemudahan untuk tidak melaksanakan sholat selama akal masih ada. Dalam kondisi darurat seperti apapun, sholat tetap wajib. Taib. Di sini beliau menyebutkan 3 cara, dan tentu khauf di sini dalam kondisi peperangan yang beliau sebutkan contoh-contoh dalam peperangan, dan beliau pun hanya menyebutkan berapa cara? 3. Kalau kita buka kitab fikih yang lebih panjang pembahasannya, ada yang sampai menyebutkan 5 cara, ada yang sampai 7 cara yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Salat dalam kondisi khauf ini, ya, yang disebutkan 3 cara itu, yang pertama, di sini musuh berada di arah kiblat atau musuh tidak di arah kiblat. Ya, cara yang pertama adalah apabila musuh berada di arah kiblat atau musuh tidak berada di arah kiblat. Ini yang pertama, ya. Dan ini cara sholat ini pernah Nabi lakukan dalam, ya, kejadian Dzatur Riqa'. Ya, cara sholat ini diriwayatkan dalam peperangan Nabi, ya, yang disebut dengan perang Dzatur Riqa'. Baik, kita baca. Apabila musuh tidak berada di arah kiblat, maka imam membagi jamaah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berada menghadap musuh, dan satu kelompok lagi berada di belakang imam. Nah, ini lihat,
sebenarnya sholat nggak jamaah pun sah nggak? Sah ya. Tapi ini sampai dikasih tahu cara sholat berjamaahnya dalam kondisi peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu juga sangat penting. Jangan mudah-mudahan meninggalkan jamaah. Sholat berjamaah. Dibagi dua kelompok. Satu kelompok berdiri berhadapan musuh. Dan satu kelompok lagi berada di belakang imam. Maka contohnya, ya misalnya imam menghadap ke sana, maka ada yang menghadap musuh. Artinya nggak sholat sama imam. Yang sholat sama imam, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua menghadapi musuh. Menghadapi itu nggak mesti sambil sedang berkecamuk perang, tapi perang di zaman dulu itu kan nggak seperti zaman sekarang, Pak. Perang di zaman dulu itu jelas kapan tank mulainya, kapan berhenti istirahat. Jadi ketika musuh tank dan di sana posisi musuhnya tidak dalam tank peperangan, tidak sedang berkecamuk peperangan, tapi kan perlu berjaga-jaga, siapa tahu nanti ada susupan musuh gitu kan, tahu-tahu menyerang, maka siap-siap menjaga. Maka kelompok yang kedua menjaga. Kelompok yang pertama sholat bersama imam. Ini cara yang pertama. Imam mengerjakan sholat bersama kelompok yang berada di belakangnya 1 rakaat. Ini gambaran sholat 2 rakaat. Jadi imam takbir sama makmum yang sholat duluan, kelompok A yang sholat duluan, Allahu Akbar. Ini gambarannya berapa rakaat? 2. Kemudian ketika imam di sini kata beliau, ya kita sambil baca, setelah berada di belakang imam. Imam mengerjakan sholat bersama kelompok yang berada di belakangnya 1 rakaat. Artinya, ya, contoh ya, misalnya rakaat pertama sama kelompok pertama, kemudian imam berdiri di rakaat kedua. Ketika rakaat kedua, imam berdiri saja, berdiri diam. Kelompok yang pertama yang tadi takbir bareng imam itu mufaroqah, melepaskan diri dari imam. Di rakaat keduanya dia sholat sendiri sampai selesai. Rakaat kedua sholat sendiri sampai salam. Lah imam, apa yang imam berdiri menunggu kelompok yang kedua masuk. Jadi kelompok pertama sholat 1 rakaat sama imam. Ketika imam di rakaat kedua dia nyelesaikan sendiri dan ikut imam. Selesaikan sendiri, nggak ada yang memandu, sendirian aja sholat sampai salam. Salam, pergi. Masuklah kelompok kedua. Kelompok kedua, bagi mereka rakaat berapa? Bagi imam rakaat 2. Maka barulah mereka takbir sendiri, Allahu Akbar. Imam pun menunggu sampai kira-kira mereka cukup membaca surat Al-Fatihah atau ditambah dengan surat tambahan yang ringkas. Baru setelah itu imam rukuk. Jadi mereka ikuti imam dari berdiri rakaat kedua lalu rukuk. Ya, setelah rukuk di saat imam tahiyat, ya, karena kan 2 rakaat nih gambarannya. Imam sudah tahiyat, mau salam. Mereka bisa nggak tahiyat sama imam? Belum bisa, artinya mereka baru 1. Maka imam nunggu lagi tahiyat diam. Mereka lanjutkan sendiri. Setelah lanjutkan sendiri sampai duduk bareng, salam bareng. Paham? Ini cara yang pernah Nabi lakukan dalam perang Ghatur Riqah. Salat khauf Ghatur Riqah. Maka kelompok pertama beruntung bersama imam mendapatkan takbiratul ihram. Kelompok kedua beruntung bersama imam mendapatkan salamnya saja tanpa mendapat takbiratul ihram bersama imam. Ini cara yang pertama yang maka coba kita baca. Nih. Apabila musuh tidak berada di arah kiblat, maka imam membagi jamaah 2 kelompok. 1 kelompok berdiri menghadap musuh dan 1 kelompok lagi berada di belakang imam, artinya sholat bersamanya. Imam mengerjakan sholat bersama kelompok yang berada di belakangnya 1 rakaat saja. Kemudian mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri, lalu mengambil alih penjagaan terhadap musuh. Paham ya? Kemudian giliran kelompok kedua mengerjakan sholat bersama imam 1 rakaat. Mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri, lalu imam salam bersama mereka. Paham ya? Ya. Maka
Kelompok yang kedua masuk saat imam rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Ya. Kemudian setelah imam mau salam saat tahiyat, imam nungguin mereka menyempurnakan sholat satu rakaat lagi. Ketika mereka sudah tahiyat juga, sama-sama tahiyat, imam sudah menunggu satu rakaat, mereka menyelesaikan sendiri, baru salam bersama-sama. Ini pernah Nabi lakukan dalam peperangan Dzatur Riqa. Itu kalau sholat 2 rakaat. Kalau sholat 4 rakaat, ya berarti ya potongannya adalah saat tahiyat pertama. Tahiyat pertama, imam masih diam saja, tahiyat, ya, atau sama imam menunggu di rakaat ketiga berdiri. Mereka menyelesaikan sendiri 2 rakaat. Kemudian nanti gabung kelompok yang menjaga gantian, kemudian sholat bersama imam. Imam nanti tahiyat terakhir nunggu lagi. Mereka menyelesaikan 2 rakaat. Baik. Cara yang kedua yang disebutkan adalah posisi musuh berada di arah kiblat. Ini kalau tidak salah dalam perang Asfan. Ya, perang Asfan. Nabi pernah mempraktekkan cara yang kedua ini. Baik, kita baca. Apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam membentuk jamaah menjadi 2 shaf dan dia mengerjakan sholat bersama mereka. Jika imam sujud, maka 1 shaf ikut sujud bersamanya. Sedangkan shaf kedua berdiri menjaga mereka. Ya. Jika imam bangkit dari sujud, maka shaf kedua sujud dan segera menyusulnya. Ya. Jadi secara praktek ya kalau dicontohkan ya, ini takbirnya bareng-bareng kalau yang cara yang kedua. Kalau tadi kan musuhnya di belakang. Sekarang musuhnya di arah kiblat. Maka imam sholat bersama 2 kelompok, tapi sudah dibagi. Nanti ini 2 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Maka sholat takbir bareng. Allahu Akbar. Kan ini tidak lagi kecamuk perang, tapi kondisi perang, cuma bahasanya lagi istirahat, jaga-jaga saja. Maka sholat takbir bareng, rukuk ya rukuk bareng, sami Allahu liman hamidah bareng. Ketika imam mau sujud, baru yang ikut hanya kelompok 1. Kelompok kedua jaga-jaga. Jaga-jaga tuh nggak sambil banyak gerak gitu ya. Jaga-jaga sambil memperhatikan. Kemudian duduk, jaga-jaga berdiri. Jaga-jaga berdiri. Kondisinya berdiri. Kemudian sujud lagi, ya. Kemudian ketika imam mulai bangkit, berdiri bersama kelompok pertama, baru kelompok kedua nyusul. Sujud, duduk, dan dia harus sujud, kemudian bangkit bareng-bareng. Ya. Kemudian di rakaat kedua melakukan hal yang sama seperti di rakaat pertama. Maka menunggunya nanti pas tahiyat imam bersama kelompok yang pertama atau kelompok kedua di luring juga boleh. Ya, yang ikuti imam apakah nanti kelompok kedua atau sama kelompok 1 lagi, bebas itu. Tinggal nanti imam ngasih tahu ngaturnya dari awal. Nanti yang ikut saya di rakaat pertama kelompok 1, kelompok kedua jaga apa saya sujud. Nanti pas rakaat kedua gantian, kelompok 2 yang ikuti saya, kelompok 1 yang nunggu. Ketika tahiyat dengan kelompok kedua, kelompok pertama kan otomatis tadi berdiri, tidak ke dia. Ketika sudah tahiyat baru mereka nyusul. Inilah cara sholat khauf yang pernah Nabi lakukan dalam perang Asfan. Ya. Ada cara yang lain yang disebutkan, ada 7 atau sekian yang disebutkan para ulama, tapi ini disebutkan 2 dan ini cukup mewakili posisi musuh di hadapan atau posisi musuh di belakang. Nah, kemudian cara yang ketiga, ini baru. Ya, cara yang ketiga adalah berada dalam ketakutan luar biasa dan perang sengit. Perang sengit itu lagi berkecamuk perang, kemudian masuk waktu sholat. Mau lihat ini sholat lagi perang pun tetap diwajibkan sholat. Subhanallah. Gimana nggak perang santai tidur-tidur di rumah nggak sholat? Mana? Hah? Dulu sudah kita sampaikan meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada
berzina, minum khamr, membunuh. Ya. Kalau kita lihat masyarakat terjadi pembunuhan, kita akan menganggap orang yang membunuh itu dengan pandangan yang sangat, ini orang nggak punya adab, Allah. Tapi ngelihat orang nggak sholat, biasa ini, keliru ini. Padahal dosa membunuh dibandingkan dosa meninggalkan sholat lebih besar dosa meninggalkan sholat. Nah, baik, kembali. Nah, ini dalam kondisi perang berkecamuk. Fa'idhal tahamal qital. Fayusalli kaifa amkanahu, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Boleh. Ya, di sini disebutkan maka seorang boleh mengerjakan sholat sesuai kemampuan. Dia boleh mengerjakan sholat dengan berjalan kaki, berkendara, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Terserah, sholatnya pokoknya semampunya. Hanya yang menjadi catatan, tidak boleh berteriak. Tidak boleh teriak-teriak. Misalnya lagi sholat, kemudian, wah itu, Allah Akbar, gitu. Nggak boleh. Yang diizinkan adalah tidak menghadap kiblat. Yang diizinkan adalah tidak berdiri tegak tapi sambil berjalan, sambil berlari, boleh. Tetapi tidak diizinkan bersuara. Kenapa? Karena tidak darurat mengeluarkan suara. Sedangkan berlari, berlindung, ya, bergerak, tidak menghadap kiblat itu suatu yang darurat dalam kecamuk perang. Tetapi tidak dalam darurat adalah berteriak saat berkecamuk perang. Maka nggak diizinkan berteriak, bersuara di luar suara sholat. Maka inilah cara yang ketiga yang disebutkan, dan ini menunjukkan betapa sholat itu adalah syariat yang sangat penting sehingga sampai diajarkan caranya. Nah, Allah berfirman berkaitan dengan sholat dalam sholat khauf ini, surat apa itu ya? In khiftum farijalan aw rukbana. Masih Al-Baqarah sepertinya. Bentar. Nah, Al-Baqarah ayat 239. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu takut kondisinya, khawatir, maka sholatlah baik berjalan kaki maupun berkendara. Sholat aja. Nah, berkaitan dengan ayat ini, berkata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, rijalan aw rukbana, berjalan kaki maupun berkendara, mustaqbilal qiblah aw ghairu mustaqbiliha, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Maka tidak masalah. Baik, ya, ini pembahasan tentang sholat khauf. Sudah selesai, kita lanjut tentang pakaian ya, masih ada waktu. Karena ini juga ringkas pembahasannya. Oh, nanti terakhir ya, ada pembahasan pakaian. Nah, ba'da adzan insyaallah. Baik, pakaian. Qala wa yuharrimu 'ala rijali lubsul hariri wattakhattumu bidh-dhahabi wa yahillu lin-nisa wa qalilu adh-dhahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawa. Wa idza kana ba'du ath-thawabi ibrisaman wa ba'duhu qutnan aw kattana jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibrisamu ghaliban. Haram bagi laki-laki memakai sutra dan memakai cincin emas, tetapi keduanya halal bagi perempuan. Emas sedikit maupun banyak sama haramnya. Jika sebagian pakaian terbuat dari sutra dan sebagian lainnya terbuat dari katun, maka boleh memakainya selama sutra tersebut tidak dominan. Baik, jelas ya? Tentang pakaian. Jadi beliau berpindah pada pembahasan tentang pakaian. Diharamkan atau haram bagi laki-laki memakai sutra dan memakai cincin emas. Cincin emas ini bukan berarti hanya cincin. Segala sesuatu yang terbuat dari emas itu dilarang dalam syariat.
misalnya jam, ya, misalnya kecuali dalam kondisi darurat dan terjadi di zaman Rasulullah seperti menggunakan gigi emas, itu boleh. Boleh. Gigi emas boleh. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah dan Nabi mengikrar membolehkan. Dan haramnya bagi laki-laki penggunaan sutra dan emas itu dengan syarat ya balighan aqilan, sudah balik dan berakal. Maka seandainya belum balik, anak kecil dipakaikan sutra, anak laki-laki dipakaikan sutra, boleh atau tidak? Boleh. Orang gila dipakaikan sutra atau dipakaikan emas, misalnya, boleh, terserah orang gila kan. Bebas. Tidak terkena apa? Baik. Dan boleh menggunakan yang dilarang tadi, yaitu emas dan juga sutra bagi laki-laki yang balik dan berakal dalam kondisi darurat. Darurat itu nanti diukurnya apa, Ustaz? Diukur ya sesuai dengan kondisinya. Misalnya dia sakit dan disarankan menggunakan sutra oleh dokter. Kalau memang tidak ada yang lainnya dan memang harus penggunaan itu menggunakan sutra, maka boleh karena kondisi darurat. Atau harus menggunakan emas, maka itu juga boleh. Kemudian kata beliau di sini waqtu darurah ka'an yasta'milahu mathalan fisin, seperti contoh menggunakannya pada gigi. Wa nahwi dzalika, dan yang serupa dengan gigi, kama jaa dzalika wa kama jaa bidzalikal hadis, sebagaimana ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Naam. Wa qaliludz dzahabi, sedikitnya emas, kita melewati wahilul nisa. Tetapi keduanya halal bagi perempuan. Perempuan bebas mau pakai sutra, mau pakai emas, enggak dilarang, bebas. Ya, wahilul nisa. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawa, sedikit emas maupun banyaknya dalam keharaman itu sama. Mau sedikit mau banyak sama-sama haram penggunaannya. Baik. Kemudian beliau membahas tentang sutra. Jika sebagian pakaian terbuat dari sutra dan sebagian lainnya terbuat dari katun, maka boleh memakainya selama sutra tersebut tidak dominan. Ya. Maka kalau sutra ada pendetailannya. Kalau dominan nggak boleh. Dominan itu dalam arti campuran sutra dan yang lainnya, sutranya 60% atau 55%, maka nggak boleh. Tapi kalau sutranya di bawah 50% dibandingkan campuran yang lainnya, maka hukumnya boleh. Beda dengan emas, sedikit maupun banyak sama-sama tidak boleh kecuali darurat. Baik. Kemudian tambahan berkaitan dengan pakaian. Ya, di sini tidak disebutkan. Waqad dzakarahul fuqaha, dan disebutkan para fuqaha dalam hal pakaian adalah yahrumu 'alar rajuli ayyal bisa ma fihi tasyabbuh bin nisa. Haram bagi laki-laki mengenakan pakaian yang menyerupai wanita. Haram. Allah bahkan Nabi bersabda la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita. Termasuk cara berpakaiannya. Wa yahrumu 'alal mar'ah, begitu juga diharamkan bagi wanita antal basa, mengenakan ma yakhtassu birrijal, sesuatu pakaian yang khusus bagi laki-laki. Nabi pun juga melaknat para wanita yang menyerupai lelaki. Walaupun sebenarnya menyerupai yang disebut dalam hadis dan diancam dengan laknat Allah itu bukan hanya dalam bab pakaian. Ya. Termasuk pakaian, termasuk juga perbuatan, termasuk juga cara bicara, cara berjalan dan yang lainnya. Maka haram hukumnya bagi laki-laki menyerupai wanita dalam cara jalannya, sengaja, bukan bawaan ya. Kan ada sebagian laki-laki memang memiliki suara yang lembut, gitu ya. Bahkan lebih menyerupai suara wanita. Dia nggak menyengaja.
Yang diancam laknat Allah adalah yang menyengaja bicara ngikuti cara bicara perempuan. Bahkan naudzubillah ya. Bahkan sampai melakukan transgender itu ya, diubah kemaluannya. Ya, naudzubillah. Bahkan mohon maaf ya, dia adalah laki-laki yang tidak memiliki payudara, sengaja dipasang untuk dibuat, ini jelas sangat dilaknat. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini terancam laknat dari Allah. Cara berjalan pun begitu. Ya, maka dulu itu ketika kami di pesantren, kalau kita dapati adik kelas ada yang cara ngomongnya, cara berjalannya itu mengarah kepada perempuan, lembek gitu ya, itu sengaja kita kalau ngajak bicaranya keras, bukan kasar sama dia, supaya dia lebih agak menunjukkan kelaki-lakiannya gitu kan. Terus cara jalannya kita ingatkan, jangan seperti itu, yang tegap. Ada kalau bahasa Jawanya, jalan tuh kayak ngelentruk gitu ya. Ngelentruk itu gimana tuh bahasanya? Pemayu gitu ya. Nah, ya maka ini bisa dididik ya. Atau kita misalnya sebagai ayah mendapati anak kita terlihat agak kemayu semacam itu misalnya, diingatkan, ya laki-laki jangan gitu, yang lebih ya berwibawa tegak gitu ya. Tapi dia nggak masuk dalam laknat Allah. Kenapa? Karena tidak dibuat. Ya, yang dilaknat adalah yang sengaja meniru-niru wanita atau wanita sengaja meniru laki-laki. Kemudian juga diharamkan alal muslimi, bagi seorang muslim, ayal bisa mengenakan pakaian aw yatashabbaha bilibasin ikhtassa bihil kuffar. Dan haram bagi seorang muslim mengenakan pakaian yang jelas-jelas adalah pakaian khusus orang-orang kafir. Maka nggak boleh. Ya, Nabi melarang tasyabbuh kepada orang-orang kafir, khususnya Yahudi dan Nasrani. Kalau ada pakaian yang jelas itu khusus pakaiannya orang-orang non-muslim, maka seorang muslim tidak boleh ikut-ikut. Makanya dulu di awal-awal pembuatan jas, pembuatan celana, ya, karena dulu tidak masyhur penggunaan celana, penggunaan jas oleh orang-orang muslim dulu. Maka sempat dulu keluar fatwa haram menggunakan celana panjang. Termasuk di sebagian kalangan dulu kami di Yaman, itu kalau kita pakai celana itu aib. Karena dianggap menyerupai orang-orang kafir. Maka kami jawab, di Indonesia ini sudah menjadi pakaian yang tidak lagi khusus milik orang kafir. Seluruh lintas masyarakat mengenakan pakaian ini. Jas itu juga bukan identik orang kafir di negara kami. Masalah di negara kamu, di Yaman, itu identik, ya sudah. Bagi kalian ini jangan diikuti. Bagi kami, ini sudah menjadi pakaian umum masyarakat. Maka tidak haram bagi kami, bisa jadi haram bagi kamu, gitu kan. Paham ya? Karena hukum itu, ini kaidah penting, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar-putar dengan alasan hukumnya. Jika ada hukum, tidak ada hukum. Jadi hukum itu berputar pada alasan hukum. Kalau alasan hukumnya tidak ada lagi, maka hukumnya tidak ada. Tasyabbuh itu haram. Menggunakan celana yang dulu identik dipakai oleh non-muslim, itu haram saat itu. Tetapi suatu saat misalnya celana itu sudah menjadi pakaian yang umum, dipakai seluruh lapisan masyarakat, maka tidak lagi menjadi pakaian khusus orang non-muslim, sehingga hukum haramnya pun terangkat. Karena sudah tidak lagi tasyabbuh. Paham ya? Maka hukum itu terkadang berubah sesuai dengan kondisi zaman. Dan itu biasa sekali. Nah, maka ini yang ditambahkan berkaitan dengan pakaian yang tidak disebutkan penulis. Kemudian juga satu lagi kata beliau, tidak mengenakan pakaian kesombongan yang menunjukkan sebagai
pribadi yang sombong. Karena Allah membenci orang-orang yang sombong, berperilaku sombong. Tetapi bukan bermakna sombong itu bersih, rapi, ya, tidak. Karena Nabi pun pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sebiji sawi saja kesombongan. Wasuila, Nabi ditanya tentang orang yang bajunya bagus, sendalnya bagus, apakah itu juga sombong? Nabi menjawab, tidak. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Beliau menjelaskan definisi sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau kita pakai pakaian, tapi kok dalam hati kita meremehkan, karena baju saya lebih bagus, kita kemudian meremehkan orang lain yang bajunya tidak seperti baju saya, baru ini adalah pakaian sombong. Kalau dia hanya maksudnya adalah saya ingin rapi, bersih, wangi, supaya orang di dekat saya tidak terganggu, supaya saya lebih memuliakan orang, saya pakai pakaian yang rapi, maka itu bukan bagian dari kesombongan. Tapi inilah pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan pertanyaan setelah adzan. Baik. Pembahasannya kita cukupkan. Tafadhol jika ada pertanyaan. Ya, Pak. Tafadhol. Assalamualaikum. Kayak mungkin kan kita ada macam ada kegiatan gitu, jadi kan selama ini saya lihat itu panitianya sholat belakangan, itu masuk sholat tahu bukan? Sholat belakangan panitianya? Jadi kan ada yang kegiatan apa itu, jadi panitia kan mungkin sibuk gitu. Itu termasuk sholat tahu bukan? Bukan. Sholat khauf sholat khauf itu sholat dalam kondisi berkecamuk atau dalam kondisi takut, mengkhawatirkan, mengancam nyawa, tidak harus dalam perang. Ya, misalnya satu kelompok, anggaplah dalam kondisi seperti Ashabul Kahfi misalnya, Ashabul Kahfi ini misalnya, dia terancam, diburu oleh penguasa zalim saat itu. Lalu akhirnya ketika sholat mereka pun harus berjaga-jaga sambil mantau ada yang sholat dan mereka pengen dapat jamaah misalnya. Walaupun sebenarnya cara paling gampangnya ya sholat sendiri-sendiri kan juga boleh, ya kan? Atau sholat gantian 2 rakaat dua orang, atau itu bisa, nggak harus digabung. Tapi seandainya mau melakukan ini pun sah karena Rasulullah pun pernah melakukan. Jadi panitia sholat belakangan tidak disebut sholat khauf, nggak ada kaitannya. Kalau waktunya belum selesai, belum habis waktu sholatnya, dia sholat, ya bukan sholat khauf, sholat biasa. Sholat khauf itu tadi ada kondisi di mana pengen dapat keutamaan jamaah juga, ya akhirnya diatur bagaimana sholat jamaah tetap bisa tegak dalam kondisi yang sulit. Tapi sholat jamaah tetap tegak. Makanya tadi ada satu kelompok yang mufarokoh, berpisah dari imam, ngelanjutkan sendiri, karena pengen mendapatkan keutamaan jamaah, sholat secara berjamaah. Ini jadi jangan mematok 3 cara ini saja. 3 cara ini yang disebutkan. Ada cara yang lainnya yang bisa kita lakukan dalam kondisi-kondisi darurat. Bisa tadi, kamu sholat duluan. 2-2 bisa, atau kalau dalam kondisi yang mepet udahlah sholat sendiri-sendiri saja, karena sholat sendiri pun juga sah. Nah, ini adalah dalam kondisi darurat yang disebutkan. Ada 3 kondisi darurat, ya. Yang satu yang masih bisa diatur, yang kedua masih diatur, musuh di depan atau musuh di belakang. Yang satu nggak bisa diatur, udah sholat masing-masing, tidak jamaah, sholat bagaimana mampunya. Itu pun dalam kondisi kita tahu perang ini akan berlanjut sampai keluar waktu sholat. Biasanya perang diperkirakan ya zuhur belum habis, asar baru habis, atau maghrib baru habis, ya udah sholat sebelum keluar waktu. Karena kalau sudah keluar waktu, ya
Maka sholat yang dilakukan kalau di luar waktu statusnya bukan ada, tapi qadha. Tidak melaksanakan sholat pada waktunya, tapi sudah sholat di luar, maka sholat ma'am kana semampunya. Nah, dalam kondisi darurat. Kalau kondisinya nggak darurat, nggak mengancam nyawa, tapi kehilangan alat bersuci misalnya, debu nggak ada, seperti misalnya ada orang dimasukkan dalam sel, nggak ada debunya. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i kan harus debu, nggak ada air juga buat bersuci. Terus gimana Ustaz? Dia tetap sholat dalam kondisi tidak bersuci, tetap sholat. Tapi sholatnya ini harus diulang nanti. Tapi tetap sholat sebagai bentuk saya bukan termasuk orang-orang yang melalaikan. Saya nggak mau disebut orang yang melalaikan. Makanya dalam sholat dalam kendaraan, dalam mazhab Syafi'i kan nggak sah. Sholat wajib di atas kendaraan tidak sah. Karena tadi sholat fardu itu tentang syarat menghadap kiblat itu adalah syarat yang penting sekali untuk sholat fardu. Dan syarat berdiri itu syarat yang penting dalam sholat fardu. Sehingga tidak mudah gugur. Dan itu pun juga berdasarkan hadis Nabi yang bercerita tentang sholat di atas kendaraan, itu semuanya adalah sholat sunnah, nggak pernah sholat fardu. Sehingga sholat di atas kendaraan dalam mazhab Syafi'i nggak sah kalau memang nggak bisa berdiri dan kendaraannya belok-belok. Tapi kalau bisa berdiri dan terus seperti di atas kapal misalnya, sah, nggak ada masalah. Atau pesawat kita tahu khututnya, garis terbangnya itu lurus, ya. Dan ada kompas dan kita tahu nih nggak berubah-berubah misalnya beloknya, sholat bisa berdiri, sah. Tapi kalau sholatnya nggak bisa berdiri seperti di atas mobil, di atas bis, yang juga mobil nggak jelas nggak menghadap kiblat terus kan, gimana Ustaz? Tetap sholat nggak? Tetap sholat. Tapi sholatnya ini adalah untuk sekedar menghormati waktu, bukan untuk menggugurkan kewajiban. Nanti setelah sampai diqadha sholatnya. Kalau dalam sholat khauf, saat itu nggak menghadap kiblat juga, sholatlah karena sudah dapat izin dari Allah, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Silahkan kalau kamu khawatir dalam kondisi mengkhawatirkan, sholatlah dalam keadaan berjalan maupun berkendara, silahkan. Bahkan tadi komentarnya Abdullah bin Umar, bahkan menghadap kiblat ataupun nggak menghadap kiblat dalam kondisi menakutkan, mengkhawatirkan, silahkan. Yang penting tetap sholat. Jadi sholat khauf itu sholat dalam kondisi yang tadi genting, ya, bukan dalam kondisi misalnya panitia menunda sholat nanti di akhir, kalian sholat duluan, nanti kalau sholatnya setelah kalian, itu bukan khauf. Selama masih sholat di awal, masih sholat di waktunya. Nah, bahkan sampai keluar waktu pun juga nggak disebut khauf, nggak, karena kondisinya tidak dalam kondisi mengancam jiwanya, tidak. Nah, betul. Terkait pandang terhadap tadi bicara pakaian. Nah, menurut pandangan itu pakaian yang isbal itu, kalau kawan saya kan kalau yang isbal itu kan, juga yang tidak sombong itu tidak. Nah, itu yang dipilih oleh Imam Nawawi. Itu yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Jadi pakaian yang isbal, yang melebihi mata kaki, ya, ulama berbeda pendapat, berbeda pandangan. Ada yang mengatakan, ya, sombong nggak sombong haram. Kita hormati ijtihad itu. Ya, ada juga yang berpendapat haram jika sombong. Karena di zaman dahulu, ya, untuk menunjukkan keangkuhan itu bajunya sengaja dipanjangkan, dilebihkan. Ya. Dan itulah pendapat Imam Nawawi juga yang mengatakan bahwasanya, ya, itu menjadi haram jika dibarengi kesombongan. Jika tidak dibarengi kesombongan tidak haram, dan itu bukan hanya pendapat beliau saja. Termasuk izinnya Nabi SAW kepada sahabat siapa? Abu Bakar. Ketika beliau mendengar hadis itu kemudian khawatir menghadap ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana saya ini suka melorot. Ya. Maka Nabi mempertegas, anta lasta minal khuyala, atau kama qala, engkau bukan bagian dari orang yang sombong itu, wahai Abu Bakar. Kamu tidak melakukan itu karena
Berarti Nabi mengikat hukum isbal menjadi haram jika adanya kesombongan. Nah, maka yang paling selamat adalah tidak mengisbalkan pakaian. Ini yang paling selamat. Kenapa? Karena oleh dua sudut pandang ini sama-sama dikatakan benar. Betul nggak? Ketika saya nggak isbal, baik saya berpendapat itu haram jika dibarengi kesombongan, saya termasuk condong ke arah yang itu. Dia menjadi haram kalau dibarengi kesombongan. Tapi orang kalau tidak isbal, tidak menjulurkan pakaian sampai lebih mata kaki, ya, baik yang mengatakan pakai sombong maupun nggak pakai sombong sama-sama dianggap benar perbuatannya, betul nggak? Selamat perbuatannya oleh dua pendapat. Tapi kalau kita isbalkan, saya hanya selamat oleh satu pendapat, yaitu pendapatnya Imam, bukan hanya Imam Nawawi ya, pendapat yang dipegang oleh diantaranya Imam An-Nawawi. Tapi tidak selamat menurut pandangan yang lain, karena pandangan lain mengatakan, kan kamu sudah dengar kata Nabi, memanjangkan pakaian itu ya di neraka. Kalau kamu sudah dengar hadis itu dan masih sengaja manjangin pakaian, kamu berarti sombong terhadap hadisnya Nabi gitu. Jadi ini sudut aneh, sombong terhadap hadisnya, kan sudah dikasih tahu Nabi. Kok masih aja dilanggar? Berarti kamu sombong atas hadisnya Nabi. Itu masuk akal juga. Tapi kita nggak menafikan ada riwayat tadi, Abu Bakar datang ke Rasulullah, ya Rasul, ini rajulun nahif, aku tuh kurus ya Rasulullah, suka bukan bermaksud memanjangkan, dia suka melorot sendiri. Antalasta minal khuyala, kamu bukan kategori orang yang sombong itu wahai Abu Bakar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Satu lagi. Tafadhol. Kembali ke sholat khawf. Sholat khawf boleh nggak di qasar? Jadi nggak? Boleh. Jadi meskipun berjamaah boleh. Jadi baik itu tamam, sholat sempurna 4, ya, maupun sholat qasar. Tergantung itu tempat perangnya di mana. Tempat perangnya itu masafatul qasri, misalnya tempat berjihadnya itu jaraknya memenuhi jarak boleh qasar, maka boleh qasar. Tapi kalau jaraknya tidak memenuhi jarak qasar, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh qasar. Karena qasar itu terikat dengan jarak. Qasar. Kalau jamak itu baru yang agak luas. Jamak itu baru yang agak luas. Karena terjadi perbedaan pendapat. Ya, jamak itu luas. Jamak itu boleh dilakukan dalam kondisi hujan. Jamak itu boleh dilakukan dalam kondisi safar. Bahkan pernah kata Abdullah bin Umar, kami pernah menjamak sholat bersama Rasulullah min ghairi matorin wala safar. Tidak sedang hujan dan tidak sedang safar. Berarti Nabi pernah menjamak. Maka sebagian ulama menyimpulkan jamak itu alasannya bukan safar seperti qasar. Qasar alasannya adalah jarak safar. Kalau jamak alasannya bukan jarak safar, tapi adanya kesulitan. Itu alasan boleh jamak itu adalah masyaqqah, kesulitan. Ya, misalnya orang sakit dan dia sering buang air atau kencing terus ya. Antum nanya ya kemarin ya. Boleh nggak dia jamak itu sholatnya? Boleh, sebagian mengatakan boleh. Mengambil pendapat yang mengatakan satu wudu boleh dipakai banyak sholat dalam mazhab yang lain. Karena memang jamak itu tidak selalu harus beralasan qasar. Tidak harus beralasan qasar. Kesulitan untuk melaksanakan sholat pada waktunya itu bisa menjadikan alasan di jamak. Nah, nikah. Naam. Menjamak untuk nikah itu boleh menurut pandangan sebagian ulama. Bahkan boleh, tapi bukan semua orang ya. Hanya yang nikahan dan yang berkepentingan. Bahkan boleh juga tidak menghadiri sholat jamaah bagi pengantin baru. Karena dia disibukkan dengan istrinya. Itu boleh. Itu sebagian ulama menganggapnya sebagai udzur. Udzur untuk tidak berjamaah. Karena dia sedang fokus dengan
pasangannya. Nah, Kalau pakaian yang ini pembahasannya tentang pakaiannya, laki tidak boleh seperti perempuan, perempuan tidak boleh seperti laki-laki. nah, Waktu ada kalau gamis gini kan kayak perempuan juga nih. Apa bedanya sih? Kayaknya kan kalau bedanya mungkin kalau perempuan sama di sini kan, kalau laki-laki kan harus lebih. Tapi kalau lego mungkin kayak cewek juga. Apa bedanya apa sih? gini Pak. Kan Pak Ahmad penjahit nih. Pas menjahit baju laki-laki jubah sama jubah perempuan emang nggak ada bedanya ukuran buat lekukannya gitu kan pasti ada bedanya. Terus misalnya adanya model ininya kan beda ya, tidak sama lah. Maksudnya adalah yang memang jelas-jelas misalnya ada renda-rendanya di daerah mananya, kemudian lekukan tubuhnya misalnya anggaplah agaknya juga agak misalnya antum pakai itu baru haram. Coba-coba sekali-kali Ya jadi nggak masuk ya. Jadi ukurannya adalah libas mukhtas, libas yang memang khusus untuk wanita atau menjadi ciri khas, ada ciri khas wanitanya. Kalau itu sudah bukan ciri khas wanita, itu tidak. Ya. Kalau saya sendiri bilang Pak, Enggak. Oh ya, makanya sempat itu ada keluar fatwa dulu, pakai celana panjang itu haram, pakai jas itu haram karena dianggap pakaiannya orang-orang non-muslim. Dan Nabi melarang kita menyerupai orang non-muslim. Dan itu saya sempat dicela itu sama beberapa penuntut ilmu dari Yaman, bilang, aib akhi pakai celana itu haram, tasyabuh bil kufar gitu, menyerupai orang kafir. Ya akhi, tasyabuh itu di negara antum ini, di negara saya celana dipakai sama semua orang, mau kafir mau muslim apa semua pakai celana, semua pakai jas. Ini sudah bukan lagi pakaian khusus milik mereka. Yang masih khusus zaman sekarang yang ada seperti misalnya simbol, ya kan? Atau misalnya peci khusus punya orang Yahudi misalnya yang misalnya dia pakai cuma diupluk kecil gini, pluk gitu doang. Oh itu nggak boleh kita pakai karena itu sudah menjadi karakter pakaian punya orang Yahudi. Kalau songkok enggak juga dipakai muslim, kayaknya non muslim juga pakai nggak? Pakai, nggak ada masalah. Kalau orang non muslim tasyabuh sama orang muslim nggak apa-apa, bagus itu kan. Pakai bajunya baju gitu. Karena orang pakai PJHD saja. Gini, dia balik gini, kayak plastik tadi. Ini sabu enggak? Oh enggak, yang itu ya. Yang merchant ya merchant. Ya. Cuma pakainya begini. Tadi kalau yang Yahudi dia kalau yang kecil khusus. Kalau yang kayak gini itu cuma orang lagi gerah aja. Nggak ada masalah, itu bukan ada masalah. Karena memang bukan pakaian khusus. Enggak. Bukan. Nah. Jadi yang meninggalkan sholat sengaja kan bisa dijawab. Ya itu yang kemarin kayak kita berpergian nggak sengaja gitu. Kita berpergian nggak sengaja. Tapi menurut saya sih ajin itu kan ada sarung, mungkin jaketnya teman yang masih bisa dipakai kan masih bisa. Maksudnya gimana nih? Jadi pergian itu sengaja mulai pagi sampai malam. Terus dia nggak sholat karena merasa pakaiannya najis. Gitu. Bapak saya di masjid itu kan biasanya ada sarung, ada mungkin bisa lah pakai sarung sampai atas sedikit kan bisa. Tapi dia sengaja nanti aja deh nggak sholat. Jadi sholatnya nanti. Maka kalau dia bisa sholat, ya dan tidak disebut sebagai musafir jarak yang jauh, gitu ya. Kemudian kalau dia menunda sholat padahal bisa dan dia tahu bisa, maka dia harus sholat. Cuma status sholatnya itu qadha bukan
ada, udah gitu aja. Dia tetap harus sholat, tapi bukan jamak. Jamak itu sholat di waktu pertama maupun kedua, dan sholatnya tidak dianggap qadha. Itu bedanya. Paham nggak? Qadha itu kan ganti sholat yang lewat tanpa alasan. Sedangkan orang jamak itu bukan ganti sholat, dia memang menjadikan waktu sholat duhur di sholat asar, atau menjadikan waktu sholat asar di waktu duhur, dan itu diizinkan. Itu dia melaksanakan sholat di waktunya. Dia sengaja waktu duhur asar itu sengaja ditinggalkan. Ya itu tadi, kalau dia tidak termasuk musafir yang jauh dan dia bisa sholat tapi dia sengaja menunda, berarti dia tetap sholat di waktu asar, sholat duhurnya, tapi sholat duhurnya bukan statusnya jamak yang disebut ada, tapi jamak yang ganti sholat yang dia tinggalkan karena tanpa uzur tadi. Paham nggak? Dia bukan jamak. Jadi sholat sama, misalnya gini, ada orang sholat duhur asar nih mudahnya, sholat duhur asar di waktu asar. Ada dua orang sama-sama sholat duhur asar di waktu asar. Yang pertama kita sebut ya, dia orang melaksanakan sholat pada waktunya, tidak qadha. Yang kedua kita sebut sholat asarnya dia pada waktunya, tapi sholat duhur yang dia lakukan itu statusnya adalah ganti, karena dia teledor dalam melaksanakan sholat. Jadi sama-sama sholat pada asar, dua sholat, tapi yang satu disebut sholat pada waktunya karena dia berhak mendapat uzur, yang kedua nggak berhak mendapat uzur tapi ditunda. Maka asarnya dia ada, duhurnya dia disebut qadha, bukan ada, bukan sholat pada waktunya. Paham? Sudah bisa dipahami? Ini yang sholatnya itu isaknya gitu, baru isaknya. Maksudnya yang mana ini? Maghrib isya? Duhur asar kan udah ditinggal, dia sengaja tinggal kan. Padahal udah kita bilangin di masjid itu ada satu. Ya, terus maghrib pun juga lewat. Maghrib akhirnya ditinggal juga karena kita nyampe isya gitu. Nah, ini yang isya. Ya borongan, ya berarti jelas, berarti sholat yang pada waktunya hanya isya. Sedangkan sholat duhur, asar, maghrib itu disebut qadha. Dia sholat di luar waktu, karena nggak dapat izin. Karena nggak mungkin juga kita menjamak 4 sholat. Paham nggak? Menjamak 4 sholat tuh nggak mungkin, dalam arti dianggap mengerjakan sholat pada waktunya. Karena kalau saya memang berhak mendapat rukhsah jamak, itu saya disebut melaksanakan pada waktunya. Walaupun asar saya tarik ke duhur, tetap sholat asar saya di waktu duhur disebut sholat pada waktu. Walaupun duhur saya tarik ke asar, saya tetap disebut sholat pada waktunya, karena memang saya dapat uzur, dapat izin untuk melakukan itu. Lah yang ini nggak dapat izin, dia mengumpulkan sampai akhir itu nggak dapat izin, tapi tetap harus dilakukan. Cuma status sholatnya nanti bukan sholat pada waktu atau sholat yang mendapat uzur, tapi sholat yang sudah keluar waktu, dan memang harus dia lakukan juga, tetap harus dilakukan. Cuma nanti di sisi Allah itu bukan sholat pada waktunya, sholat di luar waktu, ya siap-siap bertanggung jawab gitu aja. Tapi lebih mending daripada nggak sholat sama sekali. Nah, karena disengaja tadi ya. Nah, karena nggak ada uzur, dia nggak berhak mendapat uzur. Nah, jalan sekarang jalan tol sudah lancar nih. Nah, Kita jalan sampai 100 kilo. Duhur, di duhur kita sudah ada lakukan. Naik Bandung, TT, misalnya. Karena super bisa. Sampai sini asar. Jadi sampai di rumah baru di jamak nggak boleh ya? boleh, nggak ada masalah. Di rumah sendiri sini. Ini kan dari sini, dari Bekasi ke Bandung. Waktunya kapan? Duhur. Duhur. Waktu duhur. Berangkatnya duhur. Sebelum duhur. Duhur berangkat dari sini ke Bandung. Nah, Udah balik dari Bandung ke sini. Asar. Terus itu nggak boleh dijamak. ya dia nggak boleh kosor, nggak boleh kosor, nggak boleh kosor. Boleh jamak akhir, niat jamak akhir boleh. Kalau bisa jamak, sudah berangkat dulu. Gini, kalau kita mau megang pendapat mu'tamadnya madhab Syafi'i, pendapat yang dikuatkan dalam madhab, itu jamak itu hanya terikat dengan hujan dan safar. Hujan dan safar. Dan safar pun akan selesai sifat safar pada seseorang kalau dia sudah sampai tempatnya lagi semula.
Maka tadi nanti kalau dia melakukan itu dalam pendapat mu'tamad, dia nggak boleh qashar dan status jamaknya itu bukan jamak yang diizinkan, tapi jamak yang nggak diizinkan sehingga status zuhurnya itu qadha. Status zuhurnya itu ini dalam pendapat mu'tamad mazhab, pendapat yang dikuatkan dalam mazhab. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan yang batal itu qasharnya. Tapi jamaknya boleh-boleh saja karena dia susah untuk bukan susah ya, lebih ke dia masih mendapatkan sifat musafir selama waktu tersebut walaupun dia sudah sampai ke rumahnya dan dia sudah meniatkan sholat zuhur digabung ke asar saat dia dalam kondisi menyandang sifat musafir. Maka ini ada dua pandangan. Kalau pandangan yang pertama mu'tamad mazhab, sholat dia itu yang ditunda dan sampai pulang lagi ya tetap harus dilakukan, cuma statusnya qadha, bukan ada ya. Dan dia nggak boleh qashar, otomatis dua-duanya nggak boleh nih. Pendapat yang pertama maupun kedua mengatakan nggak boleh qashar kalau udah sampai rumah karena dia sudah hilang sifat musa. Jadi kalau mau qashar mampir masjid dulu ya, di luar Sumarekon lah minimal. Kalau misalnya ya tadi itu kan kalau perjalanan jauh, dia cuma ke Bekasi, ke Jakarta, terus macet, pulang di sini, itu seperti Qadha. Ustadz macet dengan niat jamak nggak bisa karena nggak terpenuhi syarat 80 dalam mazhab mu'tamad mazhab Syafi'i, pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i. Ya sudah qadha nanti tinggal di hadapan Allah itu kita ditanya kamu nundanya karena malas atau nundanya karena memang udzur. Kalau udzur ya nggak apa-apa macet. Oh tanggung itu udzur bukan ya? Kalau tanggung itu bukan udzur ya? Pak, Pak. Apa betul? Ada pertanyaan? Nah. Pernah saya lakukan perjalanan malam ke Jawa aja. Setelah subuh nyampe, kita tayamum di kaca atau di kereta atau di bis itu gimana itu punya? Itu dalam mazhab Abu Hanifah sah, tapi dalam mazhab jumhur nggak sah tayamumnya. Jadi kita asal megang kaca, asal megang kursi depan, ini dalam mazhab Abu Hanifah sah. Karena mazhab Abu Hanifah mengatakan fatayammamu sa'idan dalam ayat tayamumlah dengan sa'id. Sa'id itu enggak dimaknai oleh mazhab Abu Hanifah dengan debu, tapi dimaknai dengan sesuatu yang muncul di muka bumi. Ya ini termasuk sa'id. Ini pokoknya walaupun enggak ada debunya yang penting kita tepok-tepok ini. Tapi dalam mazhab jumhur harus ada debunya. Debu atau pasir ya, debu harus ada. Kalau memang kita lihat ada debunya boleh, kalau nggak ada debunya dalam arti tebal ya cuma sekedar kayaknya ada itu nggak bisa dijadikan. Jadi kalau mau safar Pak, saran saya bawa tanah dari rumah dibungkus plastik. Loh iya solusi ini kan kalau seandainya kita berpotensi perlu tayamum, dan itu pun sholatnya nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Tayamum itu boleh dilakukan kalau nggak ada air sama sekali. Kalau kita masih punya air minum dan kita cukup untuk menahan haus sampai di tempat tujuan, kita harus pakai air itu. Atau seandainya kita bisa minta tetangga kita, samping kita, tetangga itu dalam arti di bis misalnya, di samping kita minta air. Atau kalau seandainya nggak bisa diminta, bisa dibeli. Kalau udah ditempuh cara itu dan memang nggak bisa, baru boleh tayamum. Dan tayamumnya itu ya dulu kan kita bahas di masalah tayamum dalam mazhab Syafi'i ketat sekali, nggak terlalu. Bahkan kita di sini nggak ada air, tapi kalau di sini tempat biasanya ada air, tiba-tiba nggak ada air, maka kita boleh tayamum, sholat dengan tayamum, tapi nanti ketika keluar air sholatnya diulangi. Kenapa? Karena tempatnya itu umumnya ada air. Kapan sholat dengan tayamum dan tidak diganti sholatnya? Kalau tayamumnya itu di tempat yang memang umumnya nggak punya air di situ. Kita nyasar di hutan, kita nggak tahu air di mana gitu kan, udah nyari nggak ketemu. Kita di padang pasir lagi perjalanan, berhenti, memang di situ nggak ada air, kita boleh tayamum dan nggak perlu diulang.
Tapi kalau di tempat kita tinggal biasanya ada air cuma lagi ada masalah sanyo atau apa, maka kita boleh tayamum dengan catatan sholatnya diulangi. Nanti kalau sholat subuh kita sampai rumah itu diulang nggak ya? Sholatnya di atas kendaraan. Ya tadi udah, kalau sholat tadi hilang di jalanan sholat, tapi harus kalau nyampe diulang lagi sholat. Nah, diulangi lagi, dalam mazhab Syafi'i harus diulang. Karena kita sholat di atas kendaraan itu statusnya sholat untuk menghormati waktu. Gunanya apa sholat ini? Gunanya adalah seandainya kita wafat sebelum sampai tujuan dan belum sempat sholat, kita punya hujah di hadapan Allah, saya tidak termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Saya tetap sholat, ya, walaupun sholat saya tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi rukun. Rukun sholat harus berdiri, rukun sholat harus menghadap kiblat. Sholat fardu ya, kalau sholat sunnah bebas, sholat qiyamul lail di atas kendaraan bebas, sebanyak-banyaknya bebas. Tapi kalau sholat fardu itu rukun berdiri dan menghadap kiblat itu rukun yang sangat penting. Nah, jadi kita sholat, cuma nanti di rumah diulangi lagi sholatnya. Qadha ya, kalau memang sudah di luar waktu. Nah, Oke, satu lagi. satu lagi terakhir ya, terakhir. Nah, Imam mengetahui status makmum ada apa membaca apa boleh oh ya tentang makmum ini di belakang. monitoring gitu. Otomatis ketika dia berdiri di rakaat kedua, kan dia bisa melihat. Ya, karena menoleh melihat gini nggak batal. Yang batal itu adalah dadanya yang menggeser. Jadi dia agak melihat ini. Oh, mereka sudah selesai. Oh, sudah masuk yang baru. Bergerak. Ya. Dia boleh menoleh dengan mata itu boleh atau dengan kepala juga masih boleh. Yang tidak boleh adalah dada. Boleh itu bukan berarti kita harus ngelakuin ya. Jadi seandainya kita perlu menoleh dan akhirnya kita menoleh, itu tidak membatalkan sholat. Bukan tidak membatalkan, tapi otomatis mengurangi kesempurnaan jelas. Karena kata Nabi SAW, ya hati-hati dari setan yang suka mencuri-curi sholat. Mencuri sholat kita. Nah, cukup ya? Hah? Sudah? Baik. Ya cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.